Apakah investasi terbaik untuk masa depan ayah bunda? Bisnis, emas, atau properti? Ternyata salah satu investasi terbaik untuk masa depan adalah anak yang solih. Mengapa? Bayangkan ayah bunda mempunyai aset 3 triliun. Ya, 3 triliun. Tetapi anak ayah bunda, na'udzubillah min dzalik, tidak mau bekerja, mengandalkan harta orang tua, hobi mentraktir teman-temannya tanpa perhitungan, sekali mentraktir bisa mencapai 3 juta rupiah. Hampir setiap pekan membeli baju dan traveling. Dan diam-diam ternyata anak ayah bunda menggunakan narkoba. Tidak ada yang meneruskan bisnis ayah bunda, sedangkan ayah bunda sudah beranjak tua. Jika diberikan nasihat, dia menantang. Saat Anda sakit, anak ayah bunda tidak mau menemani. Bersamaan dengan itu pula, harta ayah bunda habis karena perilaku bejat anak ayah bunda. Saat itu, barulah ayah bunda menyesal. Mengapa anakku seperti ini? Mengapa dulu aku terlalu fokus dengan bisnis atau pekerjaanku? Mengapa aku hanya memenuhi kebutuhan fisik anak, tetapi tidak memberikan bekal agama yang cukup kepada anakku? Maka, saat itu barulah ayah bunda menyadari betapa tidak berharganya harta yang melimpah tanpa memiliki anak yang solih. Betapa tidak bergunanya bekerja keras dalam bisnis atau pekerjaan tanpa bekerja keras dalam mendidik anak. Harta ludes tanpa guna, insya Allah tidak akan terjadi jika anak ayah bunda termasuk anak yang solih, yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, yang patuh pada ayah dan bundanya, yang bermanfaat luas bagi nusa bangsa, yang mampu mengatur keuangan dengan baik, dan fokus mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat, dan menjadikan dunia cukup dalam genggaman. Dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 20, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bahagia pun di akhirat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang kehidupan akhirat menjadi tujuan utamanya, niscaya Allah akan meletakkan rasa cukup di dalam hatinya dan menghimpun semua urusan untuknya, serta datanglah dunia kepadanya dengan hina. Tetapi barang siapa yang kehidupan dunia menjadi tujuan utamanya, niscaya Allah meletakkan kefakiran di hadapan kedua matanya dan mencerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak bakal datang kepadanya kecuali sekedar yang telah ditetapkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yuk sekarang mari kita tengok contoh real dari seorang khalifah yang super keren. Beliau khalifah yang menjabat tidak ada 3 tahun, tetapi biiznillah mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Saking sejahteranya, tidak ada rakyatnya yang berhak dizakati. Ya, dialah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Peristiwa menarik disaksikan oleh Muqatil bin Sulaiman rahimahullah. Pada saat beliau diminta nasihat oleh Khalifah Al-Mansur yang baru dilantik, beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Umar bin Abdul Aziz mempunyai 11 orang anak. Ketika beliau wafat, dia hanya meninggalkan harta sebanyak 18 dinar. 5 dinar digunakan untuk membeli kafan dan biaya penyelenggaraan jenazahnya. 4 dinar untuk membeli sebidang tanah untuk kuburannya. Selebihnya dibagikan kepada 11 orang anaknya." Sementara Hisham bin Abdul Malik juga mempunyai 11 orang anak. Setelah ia wafat, masing-masing anak mendapatkan warisan 1 juta dinar. Tapi, demi Allah, wahai Amirul Mukminin, aku menyaksikan pada hari yang sama,
salah seorang anak Umar bin Abdul Aziz menyedekahkan 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah. Sedangkan salah seorang anak Hisham bin Abdul Malik meminta-minta di tengah pasar. Jika ayah bunda ketahui, 1 dinar sama dengan kurang lebih Rp48.000. Berarti harta warisan seorang pemimpin negara sekaliber Umar bin Abdul Aziz rahimahullah hanya sebesar 18 dikurangi 5 dikurangi 4 kemudian dibagi 11. 9 dinar dibagi 11 sama dengan 0,82 dinar atau setara sekitar 39.000 sebagai harta warisan. Namun Umar bin Abdul Aziz mewariskan hal yang penting daripada sekedar dinar, yaitu iman. Pada akhirnya anak-anaknya menjadi anak yang solih. Dunia menunduk dengan hina sampai anak Umar bin Abdul Aziz dapat berinfak 100 ekor kuda. Jika dihitung, harga termurah kuda sekitar 6 juta rupiah. Maka dengan mendapat warisan tidak ada 50.000 bisa berinfak setara 600 juta rupiah. Masya Allah, kesolihan sungguh menjadi warisan terbaik untuk Ananda dari ayah bundanya. Belum lagi jika kita mengingat bahwa amal solih seorang anak akan mengalir ke orang tuanya, maka tidak lain dan tidak bukan bahwa anak yang solih adalah termasuk investasi terbaik untuk ayah bundanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam manusia wafat, maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya, kecuali 3 macam perbuatan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Ayah dan bunda, marilah kita bekerja keras tidak hanya untuk bisnis atau pekerjaan kita, tetapi bekerja keraslah untuk mendidik anak, membekali anak dengan iman. Semoga kita dan keturunan kita dimasukkan Allah dalam golongan orang yang solih. Amin ya Rabbal Alamin.